Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur untuk semua firman yang kami boleh dengar dan kami boleh baca. Khususnya pada kesempatan di minggu pertama, di bulan yang ketiga, bulan Maret, Tuhan masih memberikan kepada kami anugerah, kesehatan, kekuatan. Biarlah Engkau berfirman secara pribadi, lepas pribadi, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kepada setiap pengurus, pengerja, jemaat Tuhan, dan siapapun kami yang ada di ruangan ini ataupun yang mendengar rekaman melalui YouTube. Tuhan memberkati semua sarana, biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan pengasihan Engkau sendiri. Dalam nama Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Maret ya, bulan ketiga tahun 2025. Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa kita sudah masuki bulan ketiga di tahun 2025 ini. Saudara, hari ini kita mau merenungkan tentang satu tema yang sangat penting, yaitu mengenai pemahaman kita. Pemahaman kita apakah sudah benar ataupun masih salah. Kalau pemahaman kita sudah benar tentang Tuhan yang kita percayai, apakah itu mempengaruhi hidup kita atau tidak? Karena banyak orang sering cerita, ada orang yang begitu banyak paham Alkitab, belajar firman Tuhan, tahu berbagai pemahaman ajaran yang benar, ajaran yang sesat, tapi hidupnya tidak cocok dengan apa yang dia sudah pahami. Ini menjadi pergumulan besar ketika orang melecehkan gereja-gereja tertentu. Buat apa ke gereja yang mengajarkan firman Tuhan? Kalau kelakuannya seperti itu, mendingan gak usah pergi ke gereja yang mengajarkan kebenaran, back to the Bible. Seperti sebentar sore kita ada komunitas Komsel B2B, back to Bible, tapi hidupnya nggak cocok. Buat apa? Saudara, ketika kita memahami satu kata yang namanya pemahaman, saya mau ajak saudara memulai dengan Amsal pasal 4 ayat yang ke-7. Amsal pasal 4 ayat 7 berkata, permulaan hikmat ialah takut. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, itu takut akan Tuhan, dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi kata pemahaman itu artinya pengertian. Dalam istilah bahasa Inggris disebut understanding, discernment. Ada satu pemahaman yang ketika saya cari tahu bahasa aslinya pakai kata binah. Kita bahasa Indonesia ada kata bina, membina. Binah itu artinya pemahaman yang bukan hanya soal pengertian, tetapi bukan hanya sekedar di intelektual, tetapi ada dimensi moral dan kerohanian. Itulah kata pemahaman yang benar, seperti yang ditulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 7. Maka saya dapat satu gambar yang bagus sekali, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ada gambar hati, di sebelah kiri ada hati, itu menunjukkan hati, ini simbolis saja. Sebelah kanan itu gambar apa Bapak Ibu Saudara? Brain, kita punya otak. Jadi antara hati dengan otak, antara perasaan kita, afeksi hati kita dengan pikiran kita, coba diseimbangkan, dibalancing antara apa yang ada dalam hati, balance gak, seimbang dengan apa yang ada di dalam pikiran. Kalau hanya hati saja, nanti saudara akan jadi orang Kristen yang dikit-dikit main perasaan terus, afeksi, dikit-dikit perasaan, dikit-dikit nangis, perasaan terus. Sehingga ada satu pemahaman teolog mengatakan itu feeling theology, teologi yang mengandalkan feeling, perasaan. Kalau rasa-rasanya nggak enak, kayaknya rasa-rasanya Tuhan nggak suruh deh saya melayani kamu, kayaknya rasa-rasanya Tuhan nggak suruh saya main rasa-rasa, saudara. Ini main di perasaan, feeling, hati. Tapi ada orang yang mainnya di bagian kognitif, di pikiran, hanya di area intelektual. Maka banyak orang yang ketika dia dulu belum studi, ketika dia sudah studi berbeda. Makin dia belajar, makin nggak ngerti kita ngomong apa dia. Dia ngomong apa, makin belajar, makin kita nggak ngerti. Karena dia akhirnya keluar dari bumi terus melayang-layang, nggak tahu kemana, ngomongnya kemana. Nah, ini kesulitan bagi Bapak Ibu dan saya sebagai hamba Tuhan juga ketika
memahami tentang Tuhan yang tak terbatas, bagaimana antara di dalam area pikiran kita, di intelektual kita, dengan apa yang kita rasakan. Karena manusia ini memang dua-duanya sih. Bukan hanya pikiran tapi ada hati. Bukan hanya hati tapi ada otak. Maka segala sesuatu yang gak masuk akal budi yang Tuhan berikan, pasti tidak sesuai dengan kebenaran firman. Saya mau sampaikan ke bagian ini sebagai awal, bahwa penting sekali Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai hamba Tuhan punya pengertian yang benar. Kata pengertian tadi, understanding, seringkali dikaitkan di dalam Alkitab dengan hikmat, wisdom yang dari Tuhan. Saudara boleh pinter sepinter-pinternya, tapi kalau Tuhan tidak kasih hikmat, nothing, gak ada artinya apa-apa. Kita boleh punya hati yang kelihatannya baik, tapi kalau Tuhan tidak kasih hikmat, cuma kelihatan moralnya aja baik. Tetapi di hadapan Tuhan, sesungguhnya tidak benar-benar baik. Yang berikutnya, saya masuk kepada seorang pelukis namanya Rembrandt. Dia orang Belanda, di abad ke-17, kurang lebih 1600-an. Dia lukis, karena hari ini kita temanya tentang Stefanus di dalam Kisah Rasul 6 dan Kisah Rasul pasal 7 yang tadi kita sudah bacakan. Di dalam lukisannya, Rembrandt memberikan satu gambaran lukisan yang indah. Dia terkenal sebagai seorang pelukis dari Belanda yang menekankan soal efek cahaya. Jadi kalau dia lukis, itu lukisannya fokus kepada satu titik cahaya yang orang mau gak mau memperhatikan. Ini mungkin saudara mesti lihat aslinya ya. Ini cuma replika, saya coba ambil dari internet. Itu digambarkan tentang kisah daripada Stefanus di dalam Kisah Rasul pasal 7 yang tadi kita sudah baca. Dia dalam posisi sedang dikerumuni oleh orang-orang yang hendak melempari dia dengan batu sampai mati. Tapi perhatikan, si Rembrandt, saya coba cari seperti apa sih mukanya si Stefanus gitu. Ya setelah saya coba mencari-cari, nggak ada. Di abad-abad pertama seorang pelukis yang lukis mukanya Stefanus kayak begini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara ketika melihat mukanya Yesus Kristus yang digambarkan yang berjenggot panjang, rambutnya gondrong, apakah itu benar-benar muka Yesus Kristus yang pernah lahir? Belum tentu. Tetapi gambaran seperti muka orang Yahudi pada waktu itu, gambaran seperti itu. Kalau sekarang rambut gondrong, wah ini seniman, nggak cocok. Kalau saya rambutnya gondrong, nggak pernah gunting rambut, gimana saudara? Ini biar kayak Yesus gitu, kan nggak cocok. Budaya di Indonesia nggak cocok. Nah ketika saya cari-cari ternyata banyak artikel menyampaikan beberapa sumber bahwa muka Stefanus itu digambarkan sebagai muka yang penuh kasih. Dia bukan model muka yang penuh kebencian. Memang muka saudara dan saya tipenya macam-macam. Dulu ada satu teman kuliah di dalam satu kelas homiletik diajarkan bagaimana kita sedang praktek di dalam suasana kedukaan, di rumah duka. Maka satu demi satu mahasiswa disuruh maju. Ketika disuruh maju, teman saya mukanya itu selalu tersenyum. Senyum. Jadi dosennya bilang, ayo kamu ingat, ini sedang di depan kamu ada peti jenazah. Seluruh keluarga sedang berduka. Kamu disuruh sampaikan satu firman Tuhan, bagaimana menampilkan muka yang bersimpati, lebih jauh lagi berempati. Tapi dia mukanya senyum terus. Jadi dosennya bilang, bagaimana? Kok kamu mukanya senyum terus? Cobalah kasih muka yang sedih. Gak bisa Pak, dari pabriknya udah begini. Senyum terus gitu. Bapak Ibu Saudara, ada tipe-tipe orang yang mukanya memang bagaimana ya. Terus ini kalau begini bisa gak lulus mata kuliah homiletika. Bagaimana khotbah di tengah orang yang berduka cita, kamu kelihatannya seneng-seneng terus. Akhirnya dia bergumul. Saya bilang, kenapa muka kamu kok senyum terus? Nggak tahu lu Pak, dari dulu udah begini. Nah saudara, muka daripada Stefanus digambarkan dia penuh keceriaan. Tidak ada pelukis, nanti kalau saudara googling, nggak ada pelukis yang menggambarkan muka Stefanus itu seperti Gajah Mada misalkan. Saudara lihat muka Gajah Mada kan ya? Bukan Jalan Gajah Mada, ini tokoh Gajah Mada. Itu kan mukanya lebar gitu, garang gitu. Stefanus bukan tipe muka kayak begitu. Maka ketika melihat lukisan ini, kita diingatkan dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 5 dan ayat 8, mundur satu pasal, dikatakan Stefanus itu orang yang penuh iman,
dan penuh Roh Kudus. Dia penuh iman, penuh Roh Kudus, juga dia penuh dengan karunia dan penuh dengan kuasa. Saudara perhatikan, Stefanus dia diurapi oleh Tuhan. Dia bukan sembarangan muka yang fake, yang palsu, yang menunjukkan pura-pura bahagia gitu, pura-pura senang. Hati-hati, ada orang-orang yang ketika dia menjalankan praktek penipuan, dia pura-pura baik, dia pura-pura senyum, dia pura-pura kelihatannya ini orangnya baik deh, orangnya baik, polos dia, nggak taunya dia penipu. Stefanus bukan tipe orang seperti itu. Maka di dalam pengadilan Mahkamah Agama, kalau sedikit kita memperhatikan mundur ke pasal 6, sebelum Stefanus masuk ke dalam pengadilan yang namanya Mahkamah Agama, dia berdebat dengan orang-orang yang dulunya budak, disebut orang libertini. Dia dulunya budak, tapi sekarang sudah dibebaskan, dan orang-orang ini adalah orang Yahudi yang diaspora, yang tersebar keluar daripada Yerusalem, yang tinggal di kota-kota di berbagai tempat. Maka apa yang terjadi? Kalau kita membaca di sana, Stefanus berdebat dengan orang-orang dari libertini ini, kelompok libertini. Dikatakan mereka itu berasal dari Kirene, Alexandria, juga orang-orang dari Kilikia dan dari Asia. Mau kasih tahu, ini orang-orang bukan orang Yerusalem. Tapi ketika berdebat dengan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, dia diangkat menjadi salah satu diaken di dalam Kisah Rasul pasal 6, maka orang-orang ini bohwat, nggak bisa melawan. Hikmat, marifat, kepintaran, berteologi dipenuhi dengan Roh Kudus dari Stefanus. Karena mereka orang-orang Yahudi yang begitu ketat memegang hukum Taurat, tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat. No, nggak mau terima Yesus Kristus. Maka ketika mereka terus-menerus melihat Stefanus, wah kita kayaknya kalah. Kita kalah sama Stefanus. Dia seorang yang diurapi Tuhan, penuh dengan hikmat, kita kalah. Tapi ketika kalah, mereka enggak terima. Saudara, kalau di Facebook, di sosial media, ada orang-orang berdebat. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman alumni, lalu kita bincang-bincang, lalu dia cerita, Pak, sekarang lagi ngetren Pak, ada seorang pemuda yang masih usia 30, sangat menonjol di YouTube, di Instagram, juga di TikTok, yang berdebat soal agama dari seberang, juga agama Kristen. Wah rame Pak, rame. Dan saya perhatikan setelah ngobrol dengan teman ini, saya lihat betul, dia menyampaikan pemahaman-pemahaman yang salah, lalu mengajak diskusi live kadang-kadang dengan orang-orang yang menentang kekristenan, tapi mukanya ini memang muka masih apa ya, kayak childish gitu, masih kayak anak-anak, mukanya kayaknya nggak bisa tua dia orangnya, mukanya ya, kayak mukanya muda terus gitu, enak dilihat, tapi orang bilang ini perempuan atau laki ya, gitu, karena suaranya kayak suara perempuan. Tapi ketika dia bicara, pemahaman teologinya begitu mendalam. Dan lawan-lawan debatnya rata-rata kalah. Tetapi ketika kalah dan dia dihina, dia tetap ngomong dengan soft, dengan lembut, dengan baik. Saya perhatikan, wah ini orang gak heran. Dia diundang dari satu gereja, pindah ke gereja lain untuk bicara, untuk mengencourage anak-anak muda dan juga orang tua. Ternyata salah satu, kalau saya baca tentang keluarga dia memang bukan jurusan teologi, tapi jurusan dari UI, sastra bahasa Inggris. Dan dia keturunan salah satu orang tuanya itu orang Yahudi. Jadi dia dari kecil memang udah biasa memikirkan Kristen, agama Yahudi. Jadi mereka, orang tuanya ini didik anak ini demikian ketat, sehingga tidak heran dia tidak masuk dalam seminari, tapi pemikiran teologis dia begitu mendalam. Banyak orang ketika kalah berdebat, bagaimana saudara? Marah-marah, iri hati, teriak. Inilah orang-orang yang ketika kalah berdebat dengan Stefanus, tarik Stefanus
tuduh dia, ini Stefanus sudah menghujat, menghina hukum Taurat, Musa dan sebagainya, menghina Allah. Ditariklah ke mahkamah agama. Ketika sampai di mahkamah agama, Kisah Rasul pasal 6 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka siapa? Perhatikan saudara, Lukas mencatat mukanya Stefanus seperti muka siapa? Seorang malaikat. Kenapa seperti seorang malaikat? Karena Stefanus memang seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Makin seseorang dekat dengan Tuhan, maka wajahnya makin mirip dengan Tuhan yang disembahnya. Saudara perhatikan, orang-orang yang menyembah patung-patung tertentu, yang mukanya begitu tegang, seperti Gajah Mada misalkan gitu ya, nanti wajah dia akan mirip-mirip gitu. Ketika kita menyembah kepada Allah yang penuh kasih, Allah yang suci, Allah yang kudus, wajah saudara, wajah saya juga akan mirip dengan Tuhan Allah yang kita percaya, kita sembah. Amin. Coba saudara lihat muka sebelah kiri, sebelah kanan. Kira-kira kita mirip siapa? Kira-kira kita mirip siapa wajah kita? Mirip seorang malaikat atau mirip seorang siapa? Ini wajahnya Stefanus. Terus saya cari tahu kenapa ya? Kenapa Stefanus, Lukas sampai bilang ini perlu dicatat, wajahnya Stefanus mirip sama seperti wajah muka seorang malaikat. Karena ada sebabnya saudara. Orang kalau masuk ke dalam satu sidang pengadilan, pada waktu itu seluruh orang Sanhedrin yang terdiri dari imam-imam, ahli Taurat, tua-tua, perhatikan, si terdakwa, si tertuduh. Saudara perhatikan kalau lagi ada sidang, orang kan perhatikan. Sekarang tapi beda kalau di Indonesia. Dia pakai baju rompi, orange, mukanya gimana? Senyum-senyum saudara. Padahal dia sedang diborgol karena korupsi hampir 900 triliun. Korupsi, dia santai aja gitu, senyum-senyum. Orang akan memperhatikan pada waktu itu wajah orang yang sedang didakwa di dalam mahkamah agama khususnya, ini orang-orang akan memperhatikan. Biasanya orang-orang yang merasa bersalah dia akan penuh ketakutan, wajahnya begitu takut. Maka tadi saya minta saudara lihat kiri kanan, depan belakang kalau perlu. Bagaimana penampakan wajah kita? Stefanus diamati oleh Lukas beda. Dia memang wajah tidak bersalah, bukan pura-pura. Tetapi karena dia memang penuh dengan Roh Kudus, dia penuh iman, mujizat, kuasa Tuhan, karunia Tuhan dimiliki oleh Stefanus. Maka waktu saya memperhatikan ini, orang-orang mulai melihat ini wajah kok beda. Masuklah pasal 7 ayat pertama. Imam besar pada waktu itu bertanya, "Hei Stefanus," dengan satu kalimat, dua kata saja, "benarkah demikian? Benarkah tuduhan dari orang-orang libertini mengatakan bahwa engkau menghina daripada hukum Taurat? Benarkah demikian?" Waktu ditanya benarkah demikian, maka Stefanus pidato khotbah panjang lebar. Pasal 7 isinya khotbah daripada Stefanus. Ayat 1 tadi kita tidak baca semua, hanya sekitar 14 ayat. Kalau saudara baca ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus sampai dia akhiri ayat 53. 53 ayat Stefanus khotbah. Dia khotbah panjang lebar mulai dari Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Salomo sampai ke para nabi. Khotbah panjang lebar. Khotbah panjang lebar. Dia ceritakan orang-orang yang aku ceritakan yang menghina, membunuh nabi-nabi, dan itulah kamu keturunan orang-orang yang tidak mau terima. Dengan begitu berani. Sehingga mereka ketika dengar khotbah,
Orang ada dengar khotbah langsung berubah pulang. Tapi ada orang pulang dengar khotbah malah marah-marah dia. Itu pendeta ngomongin gua. Gua padahal nggak cerita sama siapa-siapa, kok pendeta itu tahu. Mungkin ada yang bisik-bisik. Saya bersyukur seringkali ketika undang hamba Tuhan, saya tidak kasih kisi-kisi, nanti si A, si B gini-gini ya, enggak. Biar kamu bergumul. Tapi saya sudah gumuli tema-tema, bagian-bagian, silakan kamu gumuli. Dan seringkali ketika mereka sampaikan firman Tuhan, bukan hanya di gereja ini, tetapi di gereja-gereja tempat lain, kok pendeta itu, hamba Tuhan itu bisa tahu? Saya lagi bergumul memang dengan kasus itu, dengan masalah itu, kok bisa tahu? Nah itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini ketika kita tahu bahwa ada pengadilan yang sebetulnya mau menyalahkan tapi kasih kesempatan, maka Stefanus cerita khotbah panjang lebar. Tapi apa yang terjadi ketika sudah khotbah begitu bagus, siapkan firman Tuhan baik-baik, bagus-bagus supaya jangan sampai salah khotbah, ada yang bertobat? Halo? Ada yang bertobat? Kagak ada. Kalau gitu jangan khotbah yang susah-susah, jangan khotbah yang bagus-bagus, dari mulai Abraham lah, Ishak, Yakub, semua dikhotbahin. Nggak usah. Khotbah tentang motivasi hidup aja. Bagaimana bisa hidup sukses, kaya dan sebagainya. Ternyata Stefanus nggak memilih seperti itu. Dia khotbahkan baik-baik dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saudara, di dalam bagian ini kita membaca bagaimana orang-orang yang dengar khotbah ini ngomongin gua nih, ini nyakitin hati saya nih. Maka mereka tertusuk hatinya, marah, sehingga seret Stefanus. Ini sih udah nggak ada cara lain. Dibawa ke mahkamah agama pun dia masih ngomongin yang itu juga. Sekarang kita seret dia, tarik dia keluar kota untuk diapain? Lempar batu sampai mati. Saudara yang kasih Tuhan, waktu saya merenungkan bagian ini terkait dengan tema yang kita renungkan. Ketika seseorang punya pemahaman yang bagus, bukan hanya di hati, perasaan, tapi di pikiran intelektual, dia sampaikan, diurapi oleh Tuhan. Dan ada orang-orang yang sudah mendengar yang begitu baik pun tidak selalu merespon, menanggapi dengan baik. Itu sebabnya kita coba belajar hari ini. Pertama, saya simpulkan mujizat tidak menjamin orang bisa bertobat. 3 hal yang saya simpulkan dari narasi ini. Mujizat tidak menjamin orang bisa bertobat. Stefanus kurang apa Bapak Ibu Saudara? Baca pasal 6. Dia mengadakan tanda-tanda mujizat, begitu banyak orang disembuhkan. Justru ketika lihat mujizat, orang masih keras. Ada orang bilang, kalau istriku, suamiku, anakku, mamaku, papaku disembuhkan dari penyakit, aku pasti bertobat. Belum tentu. Memang Tuhan bisa pakai mujizat, tetapi mujizat tidak selalu membawa orang kepada Tuhan. Jangan dimutlakkan. Sejarah Israel sudah mencatat 40 tahun tiap hari ngelihat Tuhan, tiap hari. Bukan tiap minggu, tiap hari, setiap saat lihat Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api, 40 tahun. Lihat mujizat Tuhan, roti mana turun, Tuhan kasih makan. Burung juga Tuhan kasih makan, tiap hari lihat mujizat. Tapi orang-orang generasi pertama itu, yang keluar dari Mesir, 40 tahun di gurun pasir, nggak ada satu pun yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena semua mereka ketika sudah lihat mujizat, justru makin melihat mujizat, makin hatinya gimana? Keras. Hati-hati waktu kita nyanyi mujizat pasti terjadi. Mujizat tiap-tiap hari. Saya tidak menentang mujizat. Saya percaya nanti ada satu tema yang saya sudah siapkan, mujizat masih terjadi. Tapi ketika mujizat terjadi, saudara mau apa? Itu persoalan. Apa yang saudara pikirkan ketika mengharapkan mujizat dari Tuhan boleh terjadi. Kemarin saya membesuk Pak Peter yang sakit karena L4, L5 geser di ruas tulang belakang L4 dan L5. Terus saya tanya ketika dioperasi,
Apa yang dilakukan oleh dokter? Menurut dia semacam dibor, ruas. Lalu setelah itu coba di posisinya jangan sampai syarafnya itu satu syaraf aja kejepit. Saudara kan setengah mati itu di bagian L3, L4, L5. Lalu Pak Peter katakan dokter sudah mengerjakan bagiannya. Sekarang tinggal siapa? Tuhan yang memulihkan, melakukan mujizatnya. Saya langsung bilang, saya ingat Pak, ada dokter di India namanya Dr. Paul Brand. Semua putus orang-orang di India sana kena kusta. Dia cuma sambungin, dia bilang, aku sebagai dokter ahli bedah cuma nyambungin. Habis itu yang bikin dia sambung, ketemuin bukan nyambungin, ketemuin itu yang putus. Pakai benang ketemuin ya. Tapi urusan bisa sambung kembali. Seperti tulang saudara kalau patah, itu kan bisa sambung sendiri. Cuma tergantung patahnya di mana. Kalau saya patahnya 9, 10, 11. Udah mau mati saya patah di situ, nggak bisa napas. Tapi kalau patahnya di bagian yang lain mungkin tulang rusuk masih oke. Jadi urusan ketemuin urusan dokter ahli bedah. Tapi urusan bisa nyambung kembali urusan siapa? Tuhan. Itu mujizat. Kata seorang dokter ahli bedah, almarhum Dr. Paul Brand, yang sekian tahun urusannya sama orang sakit kusta di India. Maka saya paham, Tuhan terima kasih. Kalau saudara dan saya mau renungkan tiap-tiap hari, hidup kita sesungguhnya penuh dengan banyak mujizat. Maka orang Kristen sejati, dia tidak gila mujizat, dia juga tidak anti mujizat. Kalau tanpa dokter sekalipun, Tuhan masih bisa sembuhkan? Masih, amin. Tapi seringkali Tuhan kebanyakan pakai dokter-dokter untuk mengobati saudara, mengobati saya. Tapi dokter juga tadi saya katakan tidak bisa melakukan banyak. Dia hanya mengerjakan bagian dia. Maka dalam bagian ini saya tekankan mujizat tidak menjamin orang bisa bertobat. Walaupun kita harapkan mujizat terjadi tiap-tiap hari, renungkan saja diri saudara. Kalau kita mesti bisa berdiri sampai hari ini mujizat anugerah Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak, tiba-tiba dia bilang, kok saya lihat orang jadi burem-burem. Burem-burem, kenapa Pak? Kurang sehat, dia bilang gitu. Tadinya nggak apa-apa, tapi sekarang lihat bergelombang. Saya ketemu dengan seorang bapak yang ketika hari-hari terakhir dia bilang, saya lihat orang jadi 2, lihat Ibu Nelly kan 1 di situ, sekarang jadi 2, lihat Ibu Rina 2, jadi ada 4 orang. Kok begitu? Saya bilang, iya. Ada masalah di otak saya sehingga penglihatan struktur di mata saya, retina atau apa masalah. Maka saudara kalau kita mau rendah hati datang pada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk mujizat hari ini. Aku bisa berjalan, aku bisa bangun, bisa ngopi, bisa minum kopi, minum teh, bisa makan kue ini, martabak, bla 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 bla. Saudara harus mengucap syukur. Tanpa kita mengurangi, Tuhan, Engkau masih melakukan mujizat-Mu. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul 7 ayat 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kisah Rasul 7 ayat 53. Ya, orang-orang ini adalah utusan-utusan, para nabi, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, mereka bagaikan malaikat, angel, utusan Allah, sampaikan berita hukum-hukum Tuhan. Tetapi bagaimana? Kamu tidak mau menurutinya. Walaupun sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Itulah sebabnya kura-kura dalam perahu. Dia udah tahu, tapi pura-pura nggak tahu dia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Makin belajar, makin banyak tahu. Bisa jadi saya juga pura-pura nggak tahu. Apalagi saudara sebagai jemaat. Mari kita renungkan bagian ini. Stefanus ingatkan, kamu telah menerima hukum. Kamu sudah terima ketetapan peraturan Tuhan. Tetapi kamu tidak mau taat, kamu tidak mau menurutinya. Maka hari ini kita diingatkan, kalau kita sudah tahu, datang pada Tuhan. Tuhan tolong. Semakin aku belajar, semakin aku tahu. Beri juga aku hati yang taat. Gak ada gunanya. Salomo sebelum papanya Daud mati. Salomo, aku ingatkan kamu.
Sebentar lagi papa mau mati nih. Sebelum papamu meninggal, ingat Salomo, hatimu harus selalu arahkan kepada Tuhan. Itu aja pesan papa. Lalu Daud meninggal. Ironisnya, Salomo cuma hanya beberapa pasal. Kalau saya tidak salah 3 pasal. 1 Raja-Raja, 9, 10, 11, kurang lebih di kisaran segitu. Tiba-tiba hatinya Salomo sudah condong. Tadinya hatinya kepada Tuhan. Ketika dia lihat perempuan ini, perempuan itu, kerajaan ini, kerajaan itu, hatinya condong. Mulai dari situ runtuhlah kerajaan Salomo. Kalau hati saudara, hati saya sudah mulai bergeser, sebentar lagi kehancuran bagi kita. Tapi kalau hati kita terus datang, Tuhan tolong aku lemah, aku gak bisa. Aku tahu banyak firman, tapi bagaimana melakukan ini? Kasihani aku. Makin kita minta belas kasihan Tuhan, Tuhan makin beranugerah, menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Marilah kita menyelidiki. Kalau ada sesuatu seperti Stefanus ini, kan dituduh. Tetapi imam besar bilang, apakah benar demikian? Maka Stefanus kasih pembelaan. Ketika kita menjalani hidup ini, dalam setiap fase kehidupan kita, pasti ada salah mengerti, salah paham. Coba ajak bicara. Apakah benar demikian yang dituduhkan kepada kamu, Stefanus? Stefanus mulai cerita dari Abraham terus sampai para nabi. Walaupun sudah begitu bagus, dengan lembut, wajah seperti malaikat, tetap eksekusi mati. Jadi bagian ini sebetulnya mau ingatkan, kalau saudara dan saya sudah bertanggung jawab sebagai orang tua, didik anak baik-baik. Sebagai anak, hormati orang tua baik-baik. Sebagai hamba Tuhan sudah coba menggembalakan jemaat Tuhan baik-baik. Sebagai jemaat coba tunduk dan hormat dan jalankan tugas tanggung jawab saudara. Tapi gak berubah. Mau gimana saudara? Mau gimana? Akhirnya, bagian akhir khotbah ini, Stefanus di dalam ayat 59, Kisah Rasul 7. Ya Tuhan Yesus, ini orang-orang semua sudah semakin keras kepala, bahkan tidak mau menerima firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Indah bukan saudara? Di akhir kehidupan, dia nggak marah-marah seperti si Voltaire, orang Perancis filsuf. Marah-marah satu rumah sakit pada ketakutan. Teriak-teriak kayak orang gila. Sebentar lagi mau mati, dia marah-marah. Stefanus sebelum dia hembusan nafas terakhir, dia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia nggak bilang terimalah badanku, karena dia tahu badannya bentar lagi habis dah, ditimpukin pakai batu, habis sudah. Terimalah rohku. Ketika roh berpisah dengan tubuh kita, apakah saudara mau berkata, Tuhan, aku sudah kerjakan tugasku. Aku sudah selesaikan bagianku mendidik anak. Anak-anak juga bisa berdoa, Tuhan, aku sudah tanggung jawab menjadi seorang anak. Tanggung jawab mengasihi, menghormati orang tuaku. Sebagai jemaat, tugas tanggung jawab saudara sebagai hamba Tuhan, saya kerjakan tugas tanggung jawab kita. Setelah itu semua ternyata keadaan tidak berubah, bahkan sebaliknya, maka kita bisa serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Persis seperti Tuhan Yesus. Waktu saya renungkan bagian ini, betul saudara. Orang yang disertai Tuhan, bukan hanya waktu dia hidup memuliakan Tuhan, tapi waktu dia mati. Di akhir kehidupannya pun, dia memuliakan Tuhan. Maka Stefanus, saudara baca, dia melihat Tuhan Yesus, bagaimana? Bangkit berdiri. Welcome home, pulanglah anakku. Inikah yang menjadi gambaran saudara juga? Ketika jadi orang Kristen, kita memahami secara utuh. Kita berjuang, Tuhan tolong saya. Saya memang orang berdosa. Kalau Tuhan tidak kasihani saya jadi apa? Setelah saudara kerjakan itu, saya masih punya masalah.
anak saya, istri saya, suami saya, teman saya, ini saya, macam-macam kita boleh naikkan doa pada Tuhan. Setelah kita sampai di bagian akhir, maka kita tahu, pulanglah anakku. Tuhan sambut Stefanus dan harap iman Stefanus juga menjadi iman Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ketika orang disertai Tuhan, dia nggak takut. Ini saya lagi dengar banyak kisah tentang orang yang takut menghadapi tahun 2025 ini. Ini ada proyek Danantara. Waduh, itu presiden kita bikin proyek anggaran besar sekali tuh. Ratusan triliun. Waduh, ngeri. Sampai Tony Blair katanya jadi salah satu tim anggota untuk mensukseskan proyek Danantara ini. Berbagai proyek yang besar-besar. Wah, kita diskusi dengan beberapa hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang berusaha. Wah, ini bahaya, Pak. Cuma kemungkinannya dua, ini bisa berhasil atau bisa gagal. Yang mana kita harap sih bisa berhasil. Jangan sampai dengan begitu dana yang besar, dikorupsi begitu besar. Tadi yang saya katakan, orang-orang yang sudah dinyatakan bersalah pun masih menunjukkan wajah tanpa salah. Tetapi Stefanus, wajahnya sungguh-sungguh seperti Musa ketika sering bertemu dengan Tuhan. Orang tuduh dia, si Korah, si Datan, hujat si Musa. Dia tenang aja. Kalau aku mati seperti layaknya biasa. Kalau orang itu mati seperti layaknya orang biasa, aku berarti tidak diutus oleh Tuhan. Tapi kalau si Korah, Datan yang menuduh aku sembarangan, dia mati dengan cara yang spesial, berarti Tuhan pakai aku. Wah, itu doa yang sangat powerful dan sangat berani. Saking Musa udah nggak tahan lagi. Seorang hati lembut seperti Musa. Dan betul, bumi terbelah menunjukkan Musa memang disertai Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam relasi hidup kita sebagai orang Kristen, berjemaat, melayani di rumah, di gereja, di masyarakat, mari kita ingat baik-baik. Apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu, Saudara semua? Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali gagal memahami Tuhan. Atau kami sudah paham secara pikiran saja, mengerti. Tetapi kami tidak benar-benar punya pengertian, pemahaman yang utuh. Seperti kata Binah tadi, antara pikiran intelektual kami dengan hati kami. Biarlah kami terus menjaga keseimbangan itu. Ampuni kami Tuhan. Karena apa yang kami lakukan dengan sesama merupakan refleksi dari apa yang kami imani tentang Engkau. Apa yang kami pikirkan dari apa yang kami imani, itulah yang akan kami lakukan. Kalau hidup kami penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan, wajah yang tidak tulus seperti wajah Stefanus, biarlah Engkau membereskan dari dalam hati kami. Supaya ketika kami berelasi dengan anak, cucu, menantu, jemaat, sesama pengurus, hati kami seperti Paulus katakan, diliputi dengan hati yang tulus ikhlas. Karena kami takut kepada Tuhan. Karena kami hormat kepadamu. Sebentar kami dipersatukan di dalam tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan Tuhan. Ingatkan kami peristiwa salib. Biar kami boleh diingatkan Stefanus mati karena dia tahu Kristuslah Tuhannya. Sehingga Engkau menyambut dia pulang dengan bangkit berdiri. Biar setiap kami diberikan iman di tengah-tengah pergumulan dalam usaha, pekerjaan, kuliah, rumah tangga, bergereja, berjemaat. Jangan tinggalkan anak-anakmu. Janganlah tinggalkan gerejamu, biar kami terus boleh takut akan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian bait yang pertama saja dengan ref untuk mempersiapkan perjamuan Tuhan. Nanti Ibu Pendeta Moili akan membacakan teks 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Silakan pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus dengan merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik
supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Amin. Dan dengan bait kedua, imanku yang terkecil, yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Imanku yang salibnya. Salibmu sandaranku, sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Mau taat padamu, mau taat padamu. Salibnya, salibnya, Saudara yang sudah menerima roti dan air anggur boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita mengenang akan penderitaan Kristus bagi saudara dan saya. Apakah di antara saudara ada yang terlewat? Kalau tidak ada, saya undang bangkit berdiri. Kita akan makan, minum bersama-sama. Mari kita memegang roti di sebelah tangan kanan kita. Roti ini, Tuhan Yesus katakan, adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Oleh karena itu, ambillah dan makanlah. Ketika sebentar kita makan bersama-sama, ingatlah
Dengan iman kita dipersatukan dengan seluruh orang percaya yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita renungkan hidup kita sambil makan roti ini, sambil kita mengucap syukur atas semua cinta kasih, anugerah, belas kasihan Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memegang cawan di sebelah tangan kanan kita. Sebelum Tuhan Yesus Kristus disalibkan, Dia bukan hanya mengambil roti, tapi Dia juga mengambil cawan berisi air anggur. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang bukan dimeteraikan dengan darah kambing domba, tetapi dengan darah Kristus sendiri, untuk pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat darah yang dicurahkan bagi kita, sehingga kita boleh menjadi satu tubuh dengan Dia. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Saya persilakan Pak Sandin berdoa mengucap syukur untuk perjamuan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau yang tidak berdosa, tapi Engkau rela mati atas kayu salib Tuhan, ganti dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, hidup kami boleh lebih baik ya Tuhan. Hidup kami boleh mempunyai kasih seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan bagi kami Tuhan, yang kami peringatan pada pagi hari ini Tuhan dengan perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian yang pertama tadi, Tuhan ku rindu, untuk selalu masuk ke dalam hadirat Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, supaya dari muka saudara, muka saya tercermin muka kedekatan kita kepada Tuhan. Berdiri untuk kita mengakhiri. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam sekali lagi, ku
Saya persilakan Bapak Gideon untuk pimpin di dalam doa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti saya akan akhiri dalam doa berkat. Kami bersyukur kepada Tuhan Ya. di dalam ibadah kami pagi ini. Kami merasakan sukacita karena berkat-berkat firman Tuhan yang melingkupi kami. Firman Tuhan yang menjadi landasan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan pada pagi ini Tuhan Yesus, kami telah diberkati oleh perjamuan kudus, dan kami mengalami begitu baik Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, bahkan setiap pengharapan-pengharapan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari yang kami lalui di dalamnya ada mujizat Tuhan. Kami percaya, kami menyerahkan setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak kembali di tempat ini ke dalam tangan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini, atau pekerjaan Tuhan di tempat lain. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap rencana-rencana Bapak Gembala untuk mengambil studi S3, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana-rencana ini sumbernya dari Tuhan untuk lebih dalam lagi melengkapi beliau dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pengurus jemaat Tuhan di tempat ini, panatua majelis, bahkan komisi-komisi yang ada. Tuhan senantiasa memberkati. Berkati juga hamba-Mu Ibu Pendeta Kwe Moli, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di akhir ibadah ini, dan kami akan pulang. Lindungi dalam setiap langkah perjalanan kami. Doa kami seperti Tuhan telah menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang beriman kepada Kristus Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari sorga, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak mengucap syukur buat hari perhentian yang Tuhan sudah berikan.